نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini dan malam selanjutnya ya dari kajian kita akan baca kitab Situ Durorin min Usuli Ahlul Athar. Nah, karya dari Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani. Nah, dikenal dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani rahimahullahu ta'ala. Judul kitab ya, Situ Duror ya, Situ itu 6 ya, Duror ya, itu kilauan ya, kilauan. Jadi Situ Durorin 6 kilauan ya, min usuli ahlul athar, dari pokok-pokok ahlul athar. Nah, ahlul athar ini maksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah maksudnya beliau di sini adalah 6 perkara yang sangat jelas ya, perkara yang sangat gamblang, yang itu merupakan pokok-pokok dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sehingga ketika itu satu sangat gamblang, satu yang sangat jelas dalam agama ini, perlu untuk kita ketahui ya, perlu untuk kita ketahui. Nah, karena dengan kita mengetahui ya, akan mudah kita untuk mengamalkannya. Nah, akan mudah bagi kita untuk menjadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, kita langsung masuk ke yang punya kitab halaman 13 ya, ke al-aslul awal. Nah, qala al-aslul awal ikhlasul dini lillah. Nah, pokok yang pertama adalah ikhlasul dini lillah, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokok yang pertama. Kemudian beliau jelaskan, ikhlasul dini lillahi huwa aslud dini wa qadbuhu alladhi taduru alaihi rihahu wa huwa tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba wa ilaihi da'al anbiya'u alaihi salatu wassalam wa alaihi jahadu wa alaihi jahidu wa bihi amaru wa fihi raghibu. Nah, mengikhlaskan agama lillah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah asluddin, itu adalah pokok agama. Pokok agama. Wa qadbuhu, qadbun itu poros porosnya. Alladzi taduru alaihi rihahu, yang padanya berputar ruhnya, artinya padanya berputar roda ini. Nah, perputaran agama ini. Nah, wa huwa tauhid, dan itu adalah ketauhidan. Keikhlasan agama hanya bagi Allah, maksudnya adalah ketauhidan kepadanya. Alladzi arsalallahu bihi rusula, yang mana ketauhidan itu adalah perkara yang dengannya lah Allah Ta'ala mengutus para rasul. Wa anzala bihil kutuba, dengannya lah Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Wa ilaihi da'al anbiya, dan kepadanya lah para nabi dan para rasul menyeru.
Naam, alaihi wassalatu wassalam. Wa alaihi jahidu atau alaihi jahadu, dan di atasnya pula, di atas ketauhidan itu pula para anbiya mereka berjihad. Naam, wa bihi amaru, dan dengannya pula mereka memerintah. Wa fihi raghibu, dan padanya lah mereka saling mencintai. Naam, saling mencintai. Ini pokok yang pertama, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin yang beliau sebutkan, bahwasanya ikhlasuddin itu adalah ikhlasuddin lillah adalah asluddin, adalah pokok agama. Nah, pokok agama. Kemudian beliau katakan yang dimaksud dengan mengikhlaskan di sini adalah at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan sudah berlalu sama kita, kita jelaskan maknanya dalam kitab Salasatul Usul, ketauhidan. Nanti di sini pun akan beliau singgung lagi ada 3 jenis macam ketauhidan. Nah, dan ketauhidan ini pokok yang paling utama. Nah, yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sesembahan kita. Nah, yang mana mengenal Allah Subhanahu wa taala sumber dari kehidupan kita semua, sumber dari kebaikan alam semesta. Nah, kemudian yang mana ketauhidan ini beliau katakan arsalallahu bihi rusul, yang dengannya lah Allah Ta'ala mengutus para rasul. Artinya rasul itu tidak ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tugas mereka adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengajak manusia agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana tujuan diutusnya mereka adalah an ibudullah, untuk mengajak manusia agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadahan kepada taghut. Nah, kemudian wa anzala bihil kutub, dengan ketauhidan itu pula Allah Ta'ala menurunkan kitab. Nah, menurunkan kitab-kitab. Jadi kitab yang dimaklumi, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Nah, yang mana Al-Quran disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kulluha fi tauhid, semuanya berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari awal Al-Quran sampai akhirnya itu semua berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan awal-awal kita baca surah Al-Fatihah, situ sudah terkandung padanya seluruh macam bentuk ketauhidan. Tauhid ada berapa jenisnya? Ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, dari kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ada tauhid apa di situ? Alhamdulillah. Dari kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah di situ terkandung padanya makna al-uluhiyah, makna uluhiyah. Karena makna ilah, sesembahan, itu artinya adalah dikatakan dia sesembahan ketika dia disembah, sehingga pada setiap lafaz ilahun bermakna ma'luh, bermakna ma'luh, bermakna yang disembah, yang diibadahi. Nah, yang diibadahi. Karena tidak ada suatu perkara dikatakan dia disembah kecuali apa? Dikatakan ilah kecuali dia setelah disembah. Nah, ketika dia tidak disembah maka tidak disebut dia sebagai ilah. Tidak disebut dia sebagai ilah. Maka ketika dikatakan ilah, maka maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Nah, sehingga ketika dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah dari kata aliha ya'lahu ilahatan, yang maknanya tadi ma'luh, yang disembah. Sehingga di situ terkandung makna uluhiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb, situ terkandung makna apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim apa? Tauhid asma wa sifat, nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Qur'an, dari awal sampai akhirnya semua berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kitab Taurat, kitab Injil, semuanya mushaf,
suhuf-suhuf yang ada. Nah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab samawi semuanya adalah intinya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pokok untuk tujuan diturunkannya kitab tersebut adalah agar disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tegaskan bagaimana tentang kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, bantahan terhadap orang-orang yang menyembah beliau. Nah, Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'alamul ghuyub." Nah, ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, bantahan terhadap mereka yang menjadikan beliau sebagai ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidaklah pantas bagiku, an aqula, untuk mengucapkan, ma laisa li bihaq, yang itu bukan hakku. In kuntu qultuhu, jikalaupun aku mengucapkannya, laqad alimta, tentunya engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Nah, ini bantahan. Nah, artinya apa? Inti yang dibawa oleh agama Nabi Isa sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau lanjutkan, wa ilaihi da'al anbiya, kepadanya lah para nabi dan para rasul menyeru. Nah, para nabi dan para rasul menyeru alaihi wassalatu wassalam. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika para nabi dan para rasul dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya orang-orang yang mereka mengaku sebagai pengikut para nabi, pengikut para rasul, atau paling minimal pengikut nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka tentunya tujuannya sama, dakwahnya juga sama. Nah, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dakwahnya bukan untuk yang lainnya, bukan untuk meramaikan ormasnya, bukan untuk memperbanyak jumlah pengikutnya, bukan untuk yang lain-lainnya, tapi murni untuk mengajak manusia agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Nah, qul, katakan Muhammad kepada mereka, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan Nabi SAW, ad'u ilallah, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyeru, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, wa subhanallah, atau sebelumnya ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Nah, berdakwah mengajak manusia di atas ilmu, bukan hanya berdasarkan semangat, bermodalkan semangat untuk berdakwah, tapi berdakwah harus didasari ilmu. Nah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi, nah, minimalnya kita mengikuti Nabi SAW, meskipun kita diharamkan untuk mendustakan seorang rasul pun, siapa yang mendustakan seorang rasul maka hukumnya sama dengan mendustakan seluruh para rasul. Nah, tapi bukti pengikutan kita kepada Nabi SAW adalah dengan kita mengikuti jejak beliau, berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi jahidu, atau jahadu, di atas itu pula mereka berjihad. Nah, di atas itu pula mereka berjihad. Artinya para nabi dan para rasul, para anbiya, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga dalam rangka untuk
li kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimatullah. Nah, agar yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wabihi amaru, dan dengan ini pula mereka memerintah. Mereka memerintah bisa bermakna umiru, dengan inilah mereka diperintah, atau bisa juga dibaca amaru. Kalau amaru, mereka yang memerintah. Artinya apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka perintahkan kepada umatnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dibaca wabihi umiru, dengannya mereka diperintah, artinya seluruh para nabi dan para rasul mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian wa fihi raghibu. Nah, dan padanya pula mereka apa? Dibaca raghibu, mereka apa? Saling mencintai. Nah, saling mencintai. Nah, artinya di sini terkandung makna yang sangat luas, ya. Artinya ketika mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk mencintainya. Kita dilarang untuk membencinya. Nah, karena hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang beriman, setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Terlebih ketika dia orang yang betul-betul berusaha untuk kokoh di atas agamanya, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Semakin kuatnya dia berusaha untuk istiqomah di atas agama ini, maka seharusnya semakin kuat pula rasa cinta kita kepadanya. Nah, ini penting, ya, penting. Nah, terkadang sebagian dari kita karena beda beda halaqah, beda ustadz, beda kajian, padahal yang dibahas sama, akidah, ketauhidan kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi tidak saling mencintai, bahkan saling membelakangi, saling melengos. Nah, padahal Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limri'in an yahjura akhahu, atau la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, fayaltaqiyani fay'rudu hadha wa ya'rudu hadha wa khairuhuma awwalahuma bada'a bisalam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal. Tidak halal berarti hukumnya apa? Haram. Haram. Haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, fayaltaqiyani, mereka bertemu, fay'rudu hadza wa ya'rudu hadza, satu orang berpaling ke kanan, satu berpaling ke kiri. Nah, ini, dan itu ada terjadi. Nah, karena cuma tadi beda majelis, beda ustadz. Nah, padahal tujuannya sama, tujuannya sama. Nah, kalau ada ustadz yang mengajak untuk fanatik, maka antum tinggalkan itu, siapapun dia. Kalau betul mengajak untuk atau dakwah tauhid, dakwah sunnah, tidak ada seorang dai pun yang mengajak untuk fanatik terhadap dirinya. Nah, fanatik terhadap dirinya. Maka kalau ada yang seperti itu tinggalkan, tinggalkan. Itu bukan dakwah sunnah. Nah, maka sebagian melengos ke kanan, sebagian ke kiri. Maka Rasulullah SAW sebutkan, wa khairuhuma, dan orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang paling awal mengucapkan salam. Nah, paling awal mengucapkan salam. Nah, dan ini lambang dari kecintaan, lambang dari kecintaan seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Nah, la tadkhuluna jannah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi orang-orang beriman. Sampai kalian menjadi orang beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidaklah dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan, idza fa'altumuhum, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Nah, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Maka tadi kalau orang ada yang berselisih, orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam.
Nah, maka kalau ada orang membenci, menjauhi, tidak apa-apa, datangi aja, salam aja, ya, salamin. Nah, ya, bahkan juga dimaklumi, para ulama menyebutkan di antara pokok agama adalah apa? Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'ithtu illa inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku diutus kecuali untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Nah, di antara bentuk akhlak yang sempurna, akhlak yang baik adalah apa? Badrus salam, menyebarkan salam. Demikian juga apa? Dengan wajhun tolak, wajah yang berseri-seri. Nah, ketika bertemu salam atau senyum, paling minimal senyum. Nah, ini kalau bertemu udah menengok ke kiri ke kanan, ini apa namanya? Tanda kurangnya keikhlasan pada dirinya, ya. Tanda kurangnya keikhlasan pada dirinya. Bahkan kalaupun anggap dia bukan seorang ahlu sunnah, ketika dia sebagai seorang muslim, dia punya hak, dia punya hak. Nah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Nah, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Nah, yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu maka salam. Nah, ini yang pertama, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, jangan bertemu malah melengos kiri, melengos kanan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, makna hak di situ adalah apa? Ma la yanbaghi tarkuhu, yaitu perkara yang tidak pantas untuk kita tinggalkan. Sampai sebagian ulama menyebutkan apa? Hukumnya itu apa? Wajib. Nah, hukumnya wajib. Atau ketika dia tidak wajib, syabihan bil wajib. Nah, atau syabihan bil wujub. Nah, perkaranya hukumnya menyerupai perkara yang wajib. Saking ditekankannya kita untuk apa namanya? Menunaikan hak kita sesama kaum muslimin. Nah, ini apa namanya? Paragraf pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi para nabi dan para rasul, sebab diutusnya mereka adalah ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah taala menurunkan Al-Qur'an, dengannya Allah taala memerintahkan untuk jihad, dengannya mereka diperintahkan juga memerintahkan, dan di atasnya lah mereka saling mencintai. Nah, kemudian dalilnya beliau sebutkan, qala Allah taala, Allah taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Nah, ala lillahi dinul khalis. Nah, fa'budillah, sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah oleh kalian Allah, mukhlishan lahuddin, ikhlaskanlah baginya agama. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya bagi Allah lah agama yang khalis, agama yang murni, agama yang bersih dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini nampak ya, peribadahan kita, kecintaan kita, kebencian kita, semua tujuan dari kehidupan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqala, Allah taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama, hunafa'a, itulah agama yang hunafa, agama yang hanif. Nah, hunafa maknanya apa? Hunafa itu jamak dari hanif. Nah, hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwallah, yaitu hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, agama yang lurus. Nah, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perkara di sini. Perkara yang pertama, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dikatakan mereka wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Nah, dari sini perhatikan,
Ada 3 perkara yang ditekankan di sini. Nah, dari amal-amal ibadah kita. Yang pertama adalah pokoknya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perintah kita salat, sebelum perintah kita zakat dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketauhidan adalah asas dari segala sesuatu. Nah, sehingga dakwah apapun harus dimulai dengan ketauhidan kepada Allah. Karena bagaimanapun seorang salat, seorang zakat atau amalan-amalan yang lainnya, bahkan mungkin dia umrah tiap tahun. Kalau haji sekarang sulit untuk tiap tahun, ya, sulit untuk tiap tahun. Bahkan sekarang di Indonesia, di sensus itu di daerah Aceh itu, bayi lahir didaftarkan haji itu 60 tahun akan datang dia baru bisa berangkat. Nah, jadi apakah dia meninggal dulu atau nanti sempat naik haji? Itu kalau bayinya udah daftar. Nah, kalau umur 20 tahun baru daftar, ya, tidak bisa. Nah, jadi bisanya umroh. Nah, tapi lihat, ibadah apapun ketika tidak dibangun di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan setelah perintah untuk mentauhidkannya adalah menegakkan salat. Nah, menegakkan salat, yang mana salat rukun kedua dari rukun Islam. Nah, kemudian yang ketiga wa yu'tu zakah, mereka menunaikan zakat. Nah, di sini setelah itu Allah mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, mengapa cuma 3 perkara ini saja? Hanya disuruh mengikhlaskan ibadah, kemudian salat, kemudian zakat. Mana puasanya? Mana hajinya? Kok enggak disebutkan di sini? Setelah itu Allah mengatakan wa dzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus. Berarti kita enggak perlu puasa. Tidak perlu haji. Apalagi hajinya 60 tahun lagi baru bisa. Maknanya di sini adalah ketika seorang bisa mengaplikasikan 3 perkara ini. Yang pertama, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah timbangan pokok dari amalan batinnya atau keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, pokok dari ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diukur dengan apa? Dengan keyakinan dia kepada Allah dengan perintah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian wa yuqimus shalah, dan dia menegakkan salat. Ini adalah pokok dari timbangan amalan badan dia. Nah, amalan badan dia. Kapan salat dia baik, maka amalan badan yang lainnya pasti akan baik. Pasti akan baik. Makanya perintah di sini wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Bukan hanya dikatakan melaksanakan salat, tapi menegakkan salat. Menegakkan salat itu dirinci oleh para ulama. Nah, dia harus menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dari segala sisinya, dari syarat-syaratnya, dari rukun-rukunnya, termasuk dari menegakkan salat itu apa? Seorang harus salat secara berjamaah. Salat di awal waktu. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka siapa yang bisa menjaga salatnya, maka dia menjaga amalan badannya, maka amalan yang lainnya akan dianggap baik. Nah, kemudian wa yu'tu zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Nah, zakat di sini adalah timbangan dari amalan apa? Amalan harta. Amalan harta. Siapa yang telah mengeluarkan zakatnya, kadar yang wajib yang harus dikeluarkan dari orang yang punya harta, maka insya-Allah untuk amalan-amalan yang lainnya terkait dengan harta itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang baik betul-betul mengeluarkan zakatnya. Nah, sehingga kalau sudah demikian, maka sempurna bagi seorang hamba. Nah, keyakinannya udah, kemudian amalan badan dia udah, amalan hartanya dia udah. Nah, maka terkait puasanya, hajinya itu akan menyusul. Insyaallah pasti akan baik juga. Nah, maka dikatakan wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itulah agama yang lurus. Nah, tapi syahidnya di sini adalah apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, wa qala lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala menegaskan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, qulillaha a'bud mukhlishan lahuddin. Katakanlah hai Muhammad, Allah lah yang aku sembah dan aku mengikhlaskan baginya agamaku. Nah, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Maka sembahlah oleh kalian apa yang kalian inginkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah di sini maknanya apa?
fa'budu ma syi'tum, sembahlah oleh kalian. Makna perintah di sini apa? Boleh bagi kita untuk menyembah selain Allah? Tidak boleh. Di sini maknanya apa? Meskipun perintah tapi itu apa? Untuk taubih, untuk apa? Bentuk menjelekkan. Nah, artinya kalau kalian mau beribadah kepada Allah silakan, dan kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah silakan. Tapi masing-masing kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Nah, kalau bahasa Jawa kan, apa bahasanya? Mau izin tapi tidak boleh, tapi diiyakan. Itu maknanya apa? Perintah atau hardikan? Hardikan ya, bukan perintah. Nah, ini sama. Nah, ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan Allahu a'bud, Allah lah yang aku sembah. Nah, kemudian sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman ayat selanjutnya, yaitu menegaskan kepada kita bahwasanya seluruh dari apa yang ada pada diri kita, bahkan dari hidup kita, dari mati kita, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari situ sangatlah pantas bagi kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengabdi, menghambakan diri, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka semua, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu maknanya bisa sesembelihan, bisa bermakna secara umum ibadah. Nah, ibadah. Katakanlah salatku, ibadahku, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah bagi Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengannya aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit Anda mau singgung di sini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 ini, yaitu pada firman Allah Ta'ala, wa bidzalika umirtu, dan dengannya aku diperintah. Potongan ayat tersebut itu memberikan faedah yang besar bagi kita. Faedah apa? Yaitu faedah larangan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting ya, agar kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ibadah itu kaitannya adalah kita menjalankan agama. Kita menjalankan agama. Mengapa kita sholat? Mengapa kita zakat? Mengapa kita mengamalkan amal soleh? Karena ini agama kita menjalankan agama. Nah, menjalankan agama. Sementara agama yang kita anut adalah agama siapa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menurunkan, Allah yang mensyariatkan. Sehingga kita beribadah harus sesuai dengan apa? Dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku. Salat tadi, nusuk tadi apa maknanya? Bisa bermakna sesembelihan, bisa bermakna ibadah. Wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, dan matiku adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian ditegaskan, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Nah, dengan itulah aku diperintah. Artinya apa? Artinya Nabi SAW sendiri pun beliau beribadah kepada Allah hanya sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang Nabi pun ketika beribadah kepada Allah tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat apa yang enak, apa yang sesuai dengan selera beliau, apa yang diinginkan oleh beliau sendiri. Tapi beliau beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah. Sehingga dari sini penegasan bagi kita bahwasanya kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh neko-neko, tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan apalagi sekedar dengan adat istiadat, dengan kebiasaan. Ibadah tidak dibangun di atas itu. Terlebih agama itu lebih dahulu daripada adat istiadat, lebih dahulu dari apa? Dari kebiasaan, dari apapun. Nah, kita
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan agama kita, bukan dengan adat kita, bukan dengan kebiasaan kita. Nah, ini harus diyakini, harus diyakini. Nah, bukan berarti kita tidak mau beradat, tidak mau melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Kita melakukan kalau hal tersebut tidak bertolak belakang dengan agama. Tapi kalau bertentangan dengan agama, maka yang menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah adalah agama kita. Nah, makanya ketika kita meninggal yang ditanya apa? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ada ditanya adatmu apa? Atau ditanya ormasmu apa? Tidak. Tapi ditanya apa agamamu. Itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja demikian keadaannya. Nah, contoh lain, Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bisa dibaca dalam kitab tauhid. Nah, ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajari suatu amalan. Nah, beliau mengatakan, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Rabbku, nah, ajarkan aku suatu perkara yang dengannya aku berdoa kepadamu, dengannya aku beribadah kepadamu, atau dengannya aku mengingatmu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, maka Nabi Musa mengatakan apa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu yang beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi Musa ingin sesuatu yang istimewa, bukan yang semua orang melakukannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Musa alaihissalam akan agungnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala firman, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin manat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan semua penghuninya selain dariku. Nah, selain dariku. Nah, amirahunna itu penduduknya. Nah, selain dariku. Nah, selain dariku itu juga menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Allah berada di langit, Allah berada di atas. Nah, kemudian wal ardina sab'a, dan juga 7 lapis bumi. Nah, diletakkan di satu neraca timbangan. Kemudian wala ilaha illallah di neraca timbangan yang satunya. Maka Allah Ta'ala mengatakan malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat timbangan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan keagungan kalimat la ilaha illallah ketika seorang betul-betul bisa mengaplikasikannya, mengilmuinya, mengamalkannya. Nah, perhatikan sisi pendalilannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, dan juga julukan beliau siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Kalimur Rahman, Kalimur Rahman, Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, beliau ketika ingin beribadah kepada Allah, tidak langsung bikin sendiri, tidak langsung bikin sendiri, tidak langsung memodifikasi, membuat-buat, nah, mengarang-arang, mengandai-ngandai, beranggapan baik dan yang semisalnya. Nah, tapi bila minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepada Allah. Artinya beliau tidak mau lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah tanpa apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas siapa kita kalau kita tiba-tiba membuat amalan-amalan yang tidak ada sumbernya. Nah, kadang ada sumbernya dari mimpi, dari mimpi. Nah, bertemu si fulan dapat wangsit, dapat wahyu. Nah, ini tidak dibenarkan. Siapa yang mengaku dia mendapat wahyu, berarti secara otomatis dia menganggap dirinya sebagai nabi. Nah, atau sebagai rasul. Karena definisi nabi dan rasul adalah mereka yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang mengaku dia mendapat wahyu, maka kalau enggak dia orang gila, maka dia dajjal, pendusta, pendusta. Nah, pendusta. Maka tinggalkan. Yakini kebatilannya. Nah, ini dari potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintah. Ini menegaskan kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah mengutus kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Allah taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Itulah yang menjadi sumber pokok agama kita. Apa yang ada dalam Al-Quran kita amalkan, apa yang ada dalam sunnah Nabi SAW kita amalkan, apa yang tidak ada cukup bagi kita dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua. Nah, para jamaah yang hormat dan dimuliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil-dalil ya menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau lanjutkan, fa hadza tauhidu huwa bimuthabatil asasi minal bunyan. Tauhid ini kalau dipermisalkan itu adalah diibaratkan pondasi dalam dari suatu bangunan. Nah, tauhid itu diumpamakan sebagai pondasi dari suatu bangunan. Nah, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim. Nah, man arada uluwa bunyanihi, man arada uluwa bunyanahu fa'alaihi bitawfiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi fa inna uluwal bunyani ala qadri tawfiqil asasi wa ihkamihi fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuhal iman. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa man arada, siapa yang ingin uluwa bunyanihi, ingin meninggikan bangunannya. Ya, siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Nah, ini beliau kasih gambaran ya, gambaran bagaimana kita mentauhidkan Allah, gambaran mudahnya agar kita betul-betul perhatian terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dari segala urusan. Beliau mengatakan, siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Nah, fa'alaihi, maka wajib bagi dia bitaufiqi asasi, untuk memperkuat asasnya, pondasinya, wa ihkamihi, dan memantapkannya. Nah, wa shiddatil i'tina'i bihi, dan betul-betul perhatian terhadapnya. Ya, betul-betul perhatian terhadapnya. Kenapa demikian? Fa inna uluwal bunyan, karena tingginya suatu bangunan ala qadri taufiqil asas, sesuai dengan kadar kekokohan pondasinya, wa ihkamihi, dan mantapnya pondasinya. Nah, fal amal, adapun amalan-amalan, darajat atau darajat ini keutamaan itu adalah bunyan, itu adalah ibarat bangunan, wa asasuhal iman, akan tetapi pondasinya itu adalah keimanan. Pondasinya adalah keimanan. Artinya dari sini nampak bagi kita kuatnya keimanan kita atau kuatnya kadar amalan kita, kuatnya kadar amalan kita, tingginya kedudukan kita, itu tidak akan bisa kecuali ketika kita memperkokoh pondasi kita. Nah, pondasi kita. Artinya jangan dulu mikir bagaimana kita memperbanyak amal kita, bersemangat bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, memperbanyak ketaatan. Tapi kalau ternyata akidah kita masih ada kelonggaran padanya, akidah kita masih kacau padanya. Nah, kenapa? Karena ini tadi ibarat suatu bangunan itu adalah pondasinya. Adalah pondasinya. Nah, terlebih dimaklumi kalau daerah kita di sini ya, terutama Kalimantan Barat itu daerah daerah gambut. Nah, kalau pondasinya tidak diperhatikan betul-betul, tidak akan bisa meninggikan bangunan. Nah, tidak akan bisa meninggikan bangunan. Ya, kadang yang udah ditanam curucuk aja, bangunannya masih miring. Bangunannya masih miring. Di Masjid Ariful Jannah itu ada TPA-nya itu kan. Tahu nggak kalau itu miring itu? Itu miring itu. Ya, antum lihat dari jalan tuh kelihatan. Nah, bukan ini ya. Bukan ahli bangunan ya, enggak, cuma kelihatan aja. Ya, ternyata memang dapat informasi itu memang miring.
Ya. Kenapa bisa miring itu? Karena pondasinya, pondasinya. Nah, maka nanti disebutkan setelahnya ya, orang yang arif, orang yang bijak, bahasa kita orang yang cerdas itu sebelum dia membangun tinggi bangunannya, dia pasti akan yang pertama dia kokohkan adalah pondasinya, pondasinya. Ketika pondasinya tidak kokoh, nggak akan bisa dibangun. Bagaimanapun dia akan bangun nanti akan roboh, akan roboh. Nah, maka demikian pula, tidak perlu sungguh-sungguh bersemangat beramal soleh, apapun bentuk amalnya, kalau ternyata ketauhidannya masih masih masalah tauhid aja dia masih bingung. Nah, ditanya di mana Allah aja dia masih bingung. Nah, dikatakan Allah ada enggak? Allah tuh ada tuh bahasa Arabnya apa? Wujud katanya. Wujud itu nanti ditafsir. Wawnya ini, jimnya ini, dan seterusnya. Masih ragu di mana Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan akidahnya belum kokoh. Nah, akidahnya belum kokoh. Kalau Allah aja nggak tahu di mana keberadaannya, nah selama ini dia nyembah siapa? Nyembah siapa? Siapa yang dia sembah? Nah, sementara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling kuat itu adalah dikatakan apa? Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Nah, maka seolah-olah Allah melihatmu, Allah melihatmu. Nah, ini tingkatan keimanan yang paling tinggi yang disebut dengan al-ihsan, al-ihsan, yaitu sifat muraqabatullah, merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak tahu di mana Allah, bagaimana kita bisa merasakan yang demikian? Nah, apalagi kalau kita tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara nanti akan disebutkan di sini, sumber dari segala ilmu itu adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita mengenal Allah itu tentunya dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti ini kitab yang sangat bagus sangat bagus nanti untuk dibahas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lumayan rinci, yang itu betul-betul bisa bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari ana dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.